Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Gofriani J dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM 18314520165. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang spesimen urin. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit metabolisme yang termaksud dalam kelompok gula darah yang melebihi batas normal atau hiperglikemia atau lebih dari 120 mg per dl. Karena sekelompok sel beta di kelenjar pankreas tidak dapat menghasilkan hormon insulin, kadar glukosa yang tinggi dalam tubuh tidak bisa diserap semua dan tidak mengalami metabolisme dalam sel. Kadar glukosa yang berlebihan tersebut dikeluarkan melalui ginjal dan dikeluarkan bersama melalui urin. Hal ini secara normal dapat timbul bila konsentrasi gula meningkat di atas 180 sampai 200 mg per dl. Suatu kadar yang disebut sebagai nilai ambang darah untuk timbulnya glukosa dalam urin. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2013, penyakit dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. DM ini atau diabetes mellitus ini termaksud dalam kelompok penyakit tidak menular. Tipe-tipe DM atau diabetes mellitus. DM tipe pertama atau insulin dependent diabetes mellitus atau IDMM, penderita DM tipe 1 sangat tergantung pada suntikan insulin karena pankreasnya sangat sedikit atau sama sekali tidak membentuk insulin. Tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas sehingga terjadi kekurangan insulin absolut. Umumnya penyakit berkembang ke arah ketoasidosis diabetik yang menyebabkan kematian. Lalu DM tipe kedua atau non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDMM. Penderita DM tipe 2 disebabkan oleh gangguan sekresi insulin yang progresif karena resistensi insulin. DM tipe 2 ini tidak tergantung insulin, tetapi diatasi dengan pengobatan oral dan hanya membutuhkan insulin apabila obatnya tidak efektif. Yang ketiga yaitu DM terkait malnutrisi atau DMTM atau malnutrition relation diabetes mellitus. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan makanan dan tidak didapati adanya ketosis. DMTM ini dibagi menjadi dua, yakni fibrokalsikolus pankreatik diabetes mellitus dan protein defisien diabetes mellitus. Adapun gejala-gejala dari diabetes mellitus, yang pertama, poliur. Gejala awalnya berhubungan dengan efek langsung dari kadar gula darah yang tinggi di atas 160 sampai 180 mg per dl yang disebabkan oleh glukosa akan sampai ke air kemih. Yang kedua, polidasi. Penderita DM merasakan kehausan yang berlebihan karena ginjal menghasilkan air kemih dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, polifagi merupakan rasa lapar yang berlebihan karena penurunan kemampuan insulin mengelola kadar gula dalam darah. Adapun penjelasan dari DM tipe 1 yaitu kerusakan sel pulau Langerhans pankreas pada diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat terbentuknya autoantibodi. Mekanisme autoantibodi ini masih tidak diketahui penyebabnya, tetapi diduga berhubungan dengan faktor genetik dan paparan faktor lingkungan. Autoantibodi yang terbentuk akan merusak sel-sel beta pankreas dalam pulau-pulau Langerhans pankreas yang disertai terjadinya infiltrasi limfosit.
kerusakan sel beta pankreas ini tidak terjadi dalam jangka pendek, tetapi dapat terjadi hingga bertahun-tahun tanpa diketahui karena gejala klinis baru muncul setelah setidaknya 80% sel beta pankreas mengalami kerusakan. Kerusakan sel-sel beta pankreas akan menyebabkan terjadinya penurunan sekresi insulin. Defisit insulin ini kemudian akan menyebabkan terjadinya hiperglikemia yang bila terus memburuk akan menyebabkan penderita mengalami glikosuria, di mana ginjal tidak mampu lagi menyerap semua gula kembali ke dalam darah. Akibatnya, pada gula terbuang melalui urin. Lalu, penjelasan dari DM tipe 2 yaitu gangguan respon metabolik terhadap kerja insulin disebut dengan resistensi insulin. Keadaan ini dapat disebabkan oleh gangguan reseptor, pre-reseptor, dan post-reseptor, sehingga dibutuhkan insulin yang lebih banyak dari biasanya untuk mempertahankan kadar glukosa darah agar tetap normal. Sensitivitas insulin untuk menurunkan glukosa darah dengan cara menstimulasi pemakaian glukosa di jaringan otot dan lemak, serta menekan produksi glukosa oleh hati menurun. Penurunan sensitivitas tersebut juga menyebabkan resistensi insulin, sehingga kadar glukosa dalam darah tinggi. Nah, dari kadar glukosa darah yang tinggi ini selanjutnya berakibat pada proses filtrasi yang melebihi transport maksimum. Keadaan ini mengakibatkan glukosa dalam darah masuk ke dalam urin atau glukosuria, sehingga terjadi diuresis osmotik yang ditandai dengan pengeluaran urin yang berlebihan atau poliuria. Banyaknya cairan yang keluar menimbulkan sensasi rasa haus atau polidipsia. Glukosa yang hilang melalui urin dan resistensi insulin menyebabkan kurangnya glukosa yang akan diubah menjadi energi sehingga menimbulkan rasa lapar yang meningkat atau polifagia sebagai kompensasi terhadap kebutuhan energi. Adapun penjelasan tentang urinalisis dan urin. Yang pertama, urinalisis. Urinalisis merupakan pemeriksaan laboratorium klinis tertua dalam sejarah. Urinalisis melibatkan sejumlah pemeriksaan untuk mendeteksi dan mengukur berbagai macam komponen yang melewati urin. Pemeriksaan urinalisis rutin mencangkup pemeriksaan makroskopis, kimia, dan mikroskopis. Lalu yang kedua yaitu urin. Urin atau air seni adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk menjaga hemostasis cairan tubuh. Peranan urin sangat penting karena sebagian pembuangan cairan oleh tubuh adalah melalui sekresi urin. Lalu, urin merupakan suatu larutan yang mengandung 95% air dan 5% pelarut. Urin juga terdiri dari komponen organik dan komponen anorganik. Yang dimaksud dari komponen organik urin yaitu urea, kreatinin, asam urat, asam hipurat, dan lain-lain. Lalu komponen anorganik urin yaitu sodium klorida, kalium sulfat, fosfat, amonium, magnesium, dan kalsium. Pun pemeriksaan secara makroskopik yang pertama, jumlah urin. Mengukur jumlah urin dapat digunakan untuk menentukan adanya gangguan faal ginjal dan kelainan dalam keseimbangan cairan tubuh. Rata-rata jumlah urin 24 jam antara 800 sampai 1300 mili untuk orang dewasa. Yang kedua, warna. Warna normal urin berkisar antara kuning muda dan kuning tua. Warna urin ditentukan oleh besarnya diuresis
Semakin besar diuresis, maka warna urin itu semakin mudah. Lalu yang ketiga, kejernihan. Kejernihan urin dinyatakan dengan jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Dikatakan kejernihan urin disebabkan oleh kandungan di dalam urin. Misalnya, kekeruhan ringan itu disebabkan lendir atau nubecula, sel epitel dan leukosit yang mengendap. Dan yang keempat yaitu berat jenis. Nilai normal berat jenis urin yaitu 1,003 sampai 1,030. Nilai kurang dari 1,010 menunjukkan hidrasi relatif dan nilai yang lebih besar dari 1,020 menunjukkan dehidrasi relatif. Yang kelima, bau. Bau urin yang normal disebabkan oleh sebagian asam-asam organik yang mudah menguap. Ketoasidosis diabetik dapat menyebabkan air kencing memiliki bau buah atau manis, dan bau amoniak disebabkan fermentasi basah setelah resistensi kandungan kemih berkepanjangan. Yang keenam, derajat keasaman. pH urin berkisar antara 4,5 sampai 8. Namun biasanya sedikit asam yaitu 5,5 sampai 6,5 karena aktivitas metabolik. Penentuan pH urin bermanfaat dalam diagnosis dan pengelolaan infeksi saluran kencing. Lalu ada pula pemeriksaan secara mikroskopik. Pemeriksaan secara mikroskopik urin adalah pemeriksaan sedimen urin yang dimana hal ini penting dalam mengetahui adanya kelainan pada ginjal dan saluran kemih serta berat ringannya penyakit. Unsur sedimen dibagi menjadi dua golongan, yakni organik dan anorganik. Yang pertama, unsur organik. Unsur organik mencangkup sesuatu organ atau jaringan antara lain epitel, eritrosit, leukosit, silinder, potongan jaringan, sperma, bakteri, parasit, dan non-organik seperti amorf dan kristal. Lalu ada pula nilai normal dari organik, yaitu eritrosit tidak dijumpai atau 0-1 per lpb, leukosit terdapat 0-5 per lpb, epitel negatif, dan silinder 0,1 per lpk. Nilai normal anorganik sendiri, kristal asam urat, kalsium oksalat, triple fosfat, dan bahan amorf merupakan kristal yang sering ditemukan dalam sedimen urin dan tidak mempunyai arti dikarenakan kristal tersebut merupakan metabolisme normal. Lalu ada pula pemeriksaan secara kimiawi, di mana pemeriksaan secara kimiawi ini merupakan pemeriksaan rutin yang dapat menjadi petunjuk adanya penyakit berat, yakni mencangkup pemeriksaan protein, glukosa, benda-benda keton, bilirubin, dan darah samar. Selain itu, dalam materi ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tinjauan klinis, di mana tinjauan klinis berat jenis dapat digunakan dalam membedakan antara diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Kedua penyakit ini menghasilkan volume urin yang tinggi, tetapi pada penderita diabetes insipidus, berat jenis yang dihasilkan sangat rendah karena kekurangan hormon antidiuretik. Sedangkan pada diabetes mellitus terjadi defisiensi insulin dan kelebihan glukosa yang melebihi ambang ginjal dan diekspresikan dalam urin. Molekul glukosa yang sangat besar akan mengakibatkan berat jenis urin yang sangat tinggi. Ada pula hubungan glukosa urin dengan berat jenis urin. Glukosa urin merupakan molekul yang cukup besar yang terbawa bersama urin, sehingga berpengaruh terhadap berat jenis urin. Zat bermolekul besar yang dapat berpengaruh terhadap berat jenis urin berasal dari dalam tubuh, misalnya glukosa, protein, dan kalsium.
Zat yang berasal dari luar tubuh, misalnya pengaruh dari obat suntik, diagnostik rongsen. Setiap kenaikan glukosa diikuti dengan kenaikan berat jenis urin, karena adanya glukosa dalam urin akan menambahkan tekanan osmotik. Lalu ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan spesimen urin. Yang pertama, pengumpulan spesimen. Dalam pengumpulan spesimen urin yang harus diperhatikan yaitu wadah. Wadah spesimen urin, botol penampung urin harus bersih dan kering. Adanya air dan kotoran dalam wadah berarti adanya kuman-kuman yang kelak berkembang biak dalam urin dan mengubah susunannya. Identitas spesimen urin. Identitas spesimen ditulis dalam label yang mudah dibaca. Label memuat setidaknya nama pasien dan nomor identifikasi, tanggal dan waktu pengumpulan, serta informasi tambahan seperti usia pasien dan lokasi nama dokter seperti yang dipersyaratkan oleh protokol institusional. Pengiriman spesimen urin. Pemeriksaan urinalisis yang baik harus dilakukan pada saat urin masih segar atau kurang dari 1 jam, atau selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam setelah dikemihkan. Penundaan antara berkemih dan pemeriksaan urinalisis dapat mempengaruhi stabilitas spesimen dan validitas hasil pemeriksaan unsur pada urin atau sedimen. Mulai mengalami kerusakan dalam waktu 2 jam. Jika dalam waktu 2 jam belum dilakukan pemeriksaan, maka urin dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Ada pula transportasi urin. Proses transportasi spesimen sangat penting diperhatikan dalam pemeriksaan kultur urin. Kontainer steril yang berisikan spesimen-spesimen urin yang telah diberi label identitas pasien akan diletakkan pada sebuah box plastik yang tersedia pada meja dorong, yang kemudian akan diperiksa kembali oleh petugas dan mencocokkan antara spesimen dan formulir permintaan pemeriksaan. Apabila telah dianggap lengkap dan pencocokan selesai, maka petugas akan mengirimkan box tersebut ke laboratorium. Lalu ada pula penyimpanan. Pada penelitian ini, tahap para analitik yang diperhatikan adalah strip urin yang disimpan dengan baik dan memastikan penyimpanan strip urin di dalam kemasan di mana terdapat pengering di dalam kemasan tersebut, dan strip urin disimpan dalam suhu ruangan yaitu 22 sampai 26 derajat Celcius. Karena carik-celup tidak tahan terhadap faktor lingkungan seperti kelembapan, panas, dan cahaya, bila botol kemasan strip urin dibuka, saat mengambil strip urin segera ditutup kembali. Kulkas yang digunakan penelitian adalah kulkas dengan pengukur suhu automatik yang berkisar antara 2 sampai 8 derajat Celcius dan dipastikan tidak mengalami kebocoran dan stabil dalam suhu tersebut, serta terhindar dari kontaminasi seperti bakteri ataupun zat-zat pereduksi yang dapat merubah hasil pemeriksaan, dan memastikan tutup wadah yang dipakai tertutup rapat pada saat waktu pendiaman. Setelah urin yang ditunda 2 jam diperiksa, urin kembali disimpan di dalam kulkas selama 4 jam dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ada pula pengawet. Urin merupakan media pertumbuhan yang baik bagi bakteri karena zat-zat yang terkandung di dalam urin dapat menjadi sumber nutrisi bagi bakteri. Untuk itu, harus diberikan pengawet pada spesimen urin karena ditakutkan perubahan-perubahan yang terjadi pada spesimen urin akibat penundaan pemeriksaan karena adanya
perkembangbiakan bakteri yang mempengaruhi hasil pemeriksaan secara makroskopis maupun mikroskopis urin. Mengawetkan spesimen secara fisik dapat dilakukan dengan metode yang rutin digunakan adalah pendinginan pada suhu 2-3 derajat Celcius dapat mengurangi pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Mengawetkan spesimen juga dapat dilakukan secara kimia. Dengan ketentuan ideal, bahan pengawet tersebut bersifat bakteriasidal, menghambat urease dan mengawetkan unsur-unsur berbentuk dalam sedimen. Adapun pengawet yang digunakan adalah toluena, timol, kloroform, asam borat, formalin, HCl, dan lain-lain. Selain itu, ada pula metode pemeriksaan spesimen urin. Yang pertama, metode urinometer, di mana penetapan berat jenis urin biasanya cukup teliti dengan menggunakan urinometer. Urinometer atau hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis urin pada suhu tertentu, biasanya pada suhu 20 derajat Celcius. Prinsip dari urinometer didasarkan pada daya apung, sehingga urinometer akan mengapung lebih tinggi dalam urin daripada dalam air karena urin lebih padat. Metode kedua yaitu refraktometer, di mana penetapan berat jenis dengan refraktometer hanya memerlukan volume spesimen yang kecil atau 1 atau 2 tetes. Yang ketiga, uji refraktometer, menentukan konsentrasi partikel terlarut dalam spesimen. Hal ini dilakukan dengan mengukur perbandingan kecepatan cahaya di udara dengan kecepatan cahaya dalam suatu larutan atau indeks bias. Indeks bias larutan berhubungan dengan isi padatan yang terlarut. Dan yang terakhir yaitu strip region. Strip region merupakan cara penetapan berat jenis yang lebih praktis, cepat, dan tepat. Prinsip metode ini didasarkan pada perubahan pKa dari polielektrolit dalam kaitannya dengan konsentrasi ion dari urin. Penetapan berat jenis pada urin yang mengandung glukosa atau urea lebih besar akan menyebabkan pembacaan berat jenis urin lebih rendah dibandingkan metode lain. Selain itu, saya ingin menjelaskan jenis pemeriksaan urin. Jenis pemeriksaan urin terbagi 3, yaitu yang pertama urin rutin atau pagi. Pada spesimen urin rutin, urin yang diambil adalah urin yang pertama dikeluarkan sewaktu pasien bangun tidur di pagi hari karena konsentrasi urin lebih tinggi dan memiliki pH yang lebih asam. Urin diperlukan umumnya 120 ml. Urin segera diambil karena kristal urin dan eritrosit akan lisis jika dalam waktu lama. Yang kedua, urin sewaktu. Pengambilan semua urin yang dikeluarkan dalam waktu tertentu atau waktu 1-2 jam hingga 24 jam bila mana diperlukan pemeriksaan. Urin kemudian dibekukan dan dimasukkan dalam wadah pengawet untuk mencegah kolonisasi bakteri. Pada wadah spesimen diberi label, tanggal, waktu pengambilan spesimen, dan urutan spesimen. Nah, tujuan pengumpulan spesimen urin sewaktu untuk menentukan kemampuan ginjal, menentukan gangguan metabolisme glukosa, dan menentukan kadar tertentu dalam urin. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, urin pancar tengah atau tamping bersih digunakan untuk kultur urin menentukan adanya mikroorganisme yang menginfeksi saluran kemih, tipe organisme dan antibiotik yang sensitif terhadap organisme tersebut. Urin dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan steril. Lalu adapun alat yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama formulir khusus untuk pemeriksaan urin.
Yang kedua, wadah urin dengan tutupnya. Yang ketiga, handscoon. Yang keempat, kertas etiket. Yang kelima, buku ekspedisi untuk pemeriksaan laboratorium. Dan yang terakhir yaitu pengambilan sampel. Pada klien wanita, dilakukan pembersihan area perineum dengan pembersihan antiseptik. Pada klien pria, dengan membersihkan meatus, urinaria, dan distal penis. Biarkan urin pertama terbuang, lalu letakkan wadah pada urin tengah dan jangan sampai menyentuh permukaan perineum. Urin yang dibutuhkan adalah 3-60 ml. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.